Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Barlianto, kelas MJ 701 untuk mata kuliah Manajemen Hubungan Industri. Untuk tugas semester ganjil tahun akademik 2025-2026 yaitu strategi mencegah masalah hubungan industrial. Dan tugas kami yaitu menganalisa tentang situasi kasus PT sedang tidak baik-baik saja. Sebuah perusahaan retail di Indonesia mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Banyak karyawan yang mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keistimewaan kerja dan juga kehidupan atau work-life balance. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional perusahaan. Nah, dari kasus tersebut, kami mendapat tugas yang pertama, bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial seperti yang terjadi dalam kasus ini. Yang kedua, peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dan yang ketiga, rekomendasi kebijakan berbasis praktek terbaik dalam manajemen hubungan industrial. Baik, kita mulai. Pertama adalah pendekatan efektif untuk mempertahankan tenaga kerja berkualitas. Kita lihat situasinya bahwa PT sedang tidak baik-baik saja menghadapi masalah serius. Tingkat turnover karyawan meningkat drastis akibat ketidakpuasan terhadap sistem penggajian dan juga kurangnya perhatian pada work-life balance. Nah, dalam kasus ini kita lihat bahwa grafik menunjukkan tren peningkatan jumlah pengunduran diri karyawan dari bulan Januari hingga Desember, dengan angka yang terus naik dari 5 orang di awal tahun menjadi 42 orang di akhir tahun. Lonjakan ini menandakan masalah serius dalam resistensi tenaga kerja yang kemungkinan besar dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan. Jika tren ini tidak segera diatasi, keberlangsungan operasional perusahaan akan semakin terancam karena kesulitan merekrut pengganti di tengah reputasi yang buruk. Grafik batang yang dilengkapi dengan garis tren menunjukkan pola peningkatan pengunduran dari karyawan dari bulan ke bulan. Angka pengunduran diri yang terus meningkat menandakan adanya masalah sistemik yang tidak dapat diabaikan. Visualisasi ini membantu manajemen memahami urgensi situasi dan juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis. Garis tren yang menunjuk atau yang menanjak memperkuat pesan bahwa jika tidak ada intervensi segera, perusahaan akan menghadapi risiko yang besar di masa yang akan datang. Oleh karena itu, grafik ini bukan hanya sekedar data, tapi juga alat komunikasi yang efektif untuk mendorong tindakan cepat yang terarah. Nah, untuk mengatasi masalah turnover, perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah pencegahan yang terstruktur. Di sini ada 3 strategi utama yang direkomendasikan. Yang pertama, komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan untuk membangun kepercayaan dan juga transparansi. Forum diskusi rutin dan saluran umpan balik dapat membantu mengidentifikasi masalah sebelum berkembang menjadi krisis. Yang kedua, evaluasi sistem penggajian agar lebih kompetitif dan sesuai dengan standar industri. Penyesuaian kompensasi dan akan meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas karyawan. Dan yang ketiga, program kesejahteraan yang mendukung kesehatan fisik dan mental serta keseimbangan kerja hidup. Program ini dapat mencakup fasilitas olahraga, konseling, dan juga kebijakan fleksibilitas kerja. Implementasi langkah-langkah ini secara konsisten akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan mengurangi resiko pengunduran diri. Ya, selanjutnya rekomendasi aksi disusun dengan timeline yang jelas untuk memastikan implementasi berjalan efektif. Pertama, komunikasi terbuka dimulai pada bulan Januari melalui sosialisasi rutin dan pembentukan forum diskusi agar karyawan merasa didengar. Kedua, evaluasi sistem penggajian dilakukan dalam atau pada proses di bulan Februari,
ya, dengan proses benchmarking dan revisi struktur gaji agar sesuai dengan standar industri. Dan yang ketiga, program kesejahteraan diluncurkan pada bulan Maret. Nah, ini mencakup program kesehatan, konseling, dan kebijakan fleksibilitas kerja. Timeline ini dirancang agar setiap langkah saling mendukung dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan. Dengan pendekatan terstruktur, perusahaan dapat mengurangi tingkat turnover, meningkatkan kepuasan kerja, dan memulihkan reputasi di pasar tenaga kerja. Berikutnya, peran serikat pekerja dan manajemen. Diagram ini menggambarkan hubungan antara serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Serikat pekerja berfokus pada kesejahteraan dan menjadi penghubung aspirasi, sementara manajemen memiliki peran penting dalam proses negosiasi dan mengambil keputusan. Titik temu keduanya adalah kolaborasi yang menjadi kunci untuk menyelaraskan kepentingan dan membangun kepercayaan, sehingga tercapai keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan juga tujuan perusahaan. Berikutnya, rekomendasi kebijakan praktek terbaik. Infografis ini menampilkan 4 rekomendasi kebijakan berbasis praktek terbaik yang dapat diterapkan perusahaan untuk meningkatkan resistensi karyawan. Pertama, fleksibilitas kerja yang memungkinkan penyesuaian jadwal agar mendukung produktivitas dan juga kenyamanan. Kedua, sistem penggajian yang adil dan kompetitif untuk menjaga kepuasan finansial. Sedangkan yang ketiga adalah pelatihan SDM berkelanjutan guna meningkatkan keterampilan dan juga pengembangan karir. Keempat, program keseimbangan kerja hidup yang memberikan dukungan terhadap kesehatan fisik dan juga mental karyawan. Penerapan kebijakan ini secara konsisten akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan juga berkelanjutan. Nah, dengan langkah-langkah strategis yang telah diuraikan, PT sedang tidak baik-baik saja memiliki peluang besar untuk membalikan keadaan dan menciptakan peluang kerja yang harmonis. Implementasi kebijakan berbasis praktek terbaik, kolaborasi antara serikat pekerja dan manajemen, serta fokus pada kesejahteraan karyawan akan menjadi fondasi untuk perubahan ke arah yang positif. Perusahaan harus segera mengambil tindakan nyata, mulai dari komunikasi terbuka hingga program keseimbangan kerja hidup, agar dapat mengembalikan kepercayaan karyawan dan meningkatkan produktivitas. Call to action ini bukan hanya ajakan, tapi sebuah komitmen untuk menciptakan budaya kerja yang mendukung pertumbuhan bersama. Dengan demikian, perusahaan dapat keluar dari krisis dan membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Demikian uraian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.